Tuhan. Salam. Kayaknya cuma 2 orang ya, padahal kan banyak kayak begini. Salam. Apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Berarti hari ini saudara bersama Yesus ya. Kalau tidak bersama Yesus, keluar biasaan yang kita miliki, yang kita peroleh, semua oleh karena Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita bersama Yesus, kita akan luar biasa terus. Kita akan luar biasa terus. Amin. Bukan hanya saudara di ruangan ini. Tetapi ketika saudara keluar, ketika orang bertanya, tetap luar biasa. Bukan biasa di luar, tetap luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya mau mengajak kita untuk kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Lukas. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Judul daripada perikop ini adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita mulai dari ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu. Saya ayat 11, Bapak Ibu 12, dan kita berakhir sama-sama di ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. 12. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 17 sama-sama. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah tentang seorang janda di Nain. Janda itu dia punya seorang anak. Anak laki-laki, namanya janda berarti suaminya udah nggak ada. Dia punya seorang anak tunggal. Nah, saudara, namanya punya anak, berarti janda itu punya harapan. Menggantung harapannya kepada anak itu. Nah, saudara, suatu ketika anak itu meninggal. Ketika anak itu meninggal, kita boleh bayangkan apa yang terjadi dengan janda itu. Janda itu pasti merasa kehilangan. Karena satu-satunya anak yang merupakan tulang punggungnya telah dipanggil Tuhan. Sehingga janda itu merasa kehilangan. Salah satu kehilangan yang paling luar biasa adalah kehilangan harapan. Dia seakan-akan, oh udahlah ngapain hidup. Aku tidak punya lagi harapan untuk hidup. Karena anakku satu-satunya sudah dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita seperti itu. Tetapi kita mau belajar dari janda di Nain ini. Kehilangan harapan yang dialami oleh janda ini, tetapi harapan itu dikembalikan lagi oleh Tuhan. Nah, gimana caranya biar harapan itu dikembalikan lagi oleh Tuhan kepada janda ini? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama daripada janda di Nain ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketiadaan harapan merupakan faktor utama depresi yang merampas kekuatan untuk menghadapi kehidupan. John C. Maxwell pernah berkata begini, kehilangan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan. Kehilangan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan. Tetapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi oleh siapapun, adalah kehilangan harapan. Kenapa?
Karena kehilangan harapan dapat membuat orang itu bisa stres. Dapat membuat orang itu bisa gila. Kenapa? Karena harapannya sudah hilang. Dan pada akhirnya, biasanya orang itu bunuh diri. Karena dia tidak lagi punya harapan di dalam hidupnya. Maka tema yang kita renungkan pada siang hari ini, tetap memiliki harapan. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, tetap memiliki harapan. Nah pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh janda ini? Apa yang dilakukan oleh kita? Supaya kita tidak kehilangan harapan. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah yang pertama, genggamlah erat-erat harapanmu di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Genggamlah. Genggam itu kan pegang. Tetapi genggam itu lebih erat. Pegang sih mudah lepas. Tetapi pegang itu kan bisa mudah lepas. Tetapi kalau genggam itu orang tuh menggenggam, memegangnya kuat banget. Maka di sini dikatakan genggamlah erat-erat harapanmu di dalam Tuhan. Nah caranya gimana? Caranya adalah miliki iman dan pengharapan hanya kepada Yesus. Miliki iman dan pengharapan hanya kepada Yesus. Sama seperti janda di Nain ini. Kita lihat saudara, apakah itu kebetulan Tuhan Yesus datang ke Nain? Tuhan Yesus kan dia baru dari Kapernaum. Nah tiba-tiba dia ke Nain. Menurut saudara apa kebetulan enggak? Enggak. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu tidak pernah kebetulan. Tidak pernah satupun kebetulan. Tapi ada maksud yang indah dan baik yang Tuhan lakukan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ke Nain ini. Nah saudara, kita melihat kisahnya, ketika Tuhan Yesus ke Nain, apa yang terjadi dengan janda ini? Ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Ketika Tuhan melihat saudara, ketika saudara berada di dalam kesusahan, Tuhan berkata, jangan engkau susah. Kalau Tuhan berkata seperti itu, berarti Tuhan tahu. Tuhan berkata kepada janda Nain ini, Tuhan pasti tahu siapa janda Nain. Padahal gak pernah ketemu loh. Tuhan gak pernah ketemu. Karena Tuhan baru pertama ke Nain. Tetapi ketika Tuhan melihat janda itu, Tuhan berkata gini, jangan menangis. Nah saudara, ketika Tuhan memperkatakan itu, kembalilah harapan daripada janda itu yang tadinya sudah hilang. Paling tidak kembali saudara. Dia memiliki satu harapan. Dan tentunya harapan itu kepada Tuhan. Nah kita lihat saudara, siapa sih janda di Nain ini? Tuhan ketika melihat dia dan Tuhan berkata jangan menangis. Kita lihat saudara, kemudian Yesus pergi suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertai berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang itu ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibu janda dan banyak orang dari kota itu menyertai dia. Banyak orang dari kota itu menyertai dia. Sehingga kita bisa lihat saudara, janda ini dikenal. Janda ini begitu care. Janda ini begitu peduli. Sehingga ketika anaknya meninggal, banyak orang menyertai. Banyak orang peduli. Banyak orang menangis. Kenapa? Karena janda ini, dia begitu peduli. Dia begitu care. Amin. Nah saudara, bukan itu saja. Tentunya janda ini memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Di dalam kesehariannya, dia memiliki satu hubungan. Nah kita bisa bandingkan ini saudara. Bandingkan kisah yang sama, sesuai dengan Yohanes 11 ayat 32 sampai 33, tentang Maria dan Marta. Saudara mengingat kisahnya, suatu ketika Maria dan Marta punya saudara namanya Lazarus. Ketika Lazarus mati,
dan dia sudah dikuburkan, Tuhan Yesus itu datang menemui Marta dan Maria. Pertama-tama yang Tuhan Yesus temui adalah Marta. Marta berkata begini, "Guru, kalau tadinya engkau ada, saudaraku tidak mati. Saudaraku tidak meninggal." Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ketika Tuhan Yesus berkata begitu, Marta mengatakan, "Aku tahu, tapi itu nanti." Aku tahu, tapi itu nanti. Nah saudara, akhirnya Tuhan Yesus beralih. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus itu datang, maka Maria bersama-sama dengan beberapa orang menemui Yesus. Ketika menemui Yesus, dia tersungkur. Maka disitulah masgula hati Tuhan. Kalau kita melihat kisah antara Marta dan Maria, kenapa masgula hati Tuhan ketika Tuhan melihat Maria? Ketika pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, yang paling peduli, yang duduk untuk mendengar apa yang Tuhan ajarkan adalah Maria. Marta dia sibuk dengan segala keperluan kebutuhan duniawi untuk memenuhi kebutuhan Yesus. Tapi Maria dia duduk. Maka Yesus berkata begini, ketika diprotes oleh Marta, Yesus berkata, Maria sudah mendapatkan yang terbaik. Karena dia duduk mendengar apa yang Yesus ajarkan. Nah perbandingan ini kita bisa melihat, tentunya janda ini memiliki kesamaan dengan Marta dan Maria. Paling tidak memiliki kesamaan dengan Maria. Maria selalu duduk dekat kaki Yesus, janda ini pun selalu memiliki satu hubungan yang indah dengan Yesus. Ketika janda ini mengalami satu pergumulan kehilangan harapan, Yesus datang. Dan kita lihat saudara, pada akhirnya Yesus memulihkan. Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung itu berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bangkitlah. Dan sesaat itu juga anak itu bangkit. Katakan amin. Anak itu bangkit. Amin. Nah saudara, ini yang dialami. Janda ini tetap memiliki harapan. Punya tetap pengharapan. Tetap punya pengharapan. Memiliki iman dan pengharapan, saudara. Nah kita lihat kisah yang lain. Suatu ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, di situ dia menemui 10 orang kusta. 10 orang kusta. Nah, saudara, kalau di Israel, orang kusta itu diasingkan. Mereka tidak boleh ngumpul dengan orang-orang yang sehat. Kenapa? Kenapa saudara? Karena itu najis. Mereka disingkirkan. Nah maka saudara, 10 orang kusta itu mereka dari jauh melihat Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, mereka berteriak, "Guru," ya kan? "Guru, pulihkan kami, sembuhkan kami." Mereka berteriak. Ketika Yesus dengar itu, ketika Yesus melihat mereka, Yesus berkata kepada mereka begini, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Loh, maksudnya apa sih? Lah mereka kan ingin disembuhkan. Kalau saudara datang kepada hamba Tuhan, ketika saudara datang kepada Tuhan, kalau saudara sedang membutuhkan kesembuhan, pasti saudara ingin begini. Ketika kita mengungkapkan apa yang kita sakit, kan kita ingin didoakan kan? Ditumpangkan tangan ke, apa ke? Tapi Yesus berkata begini, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Maksudnya apa? Saudara, yang dapat menentukan orang itu pulih, sembuh, dan boleh dikatakan dapat berkumpul lagi dengan masyarakat sekitarnya adalah imam. Jadi benar dong. Yesus berkata, "Tunjukkanlah diri kepada imam." Nah saudara, pada akhirnya mereka pergi enggak? Mereka pergi. Mereka melangkah. Ketika mereka melangkah, disitulah mereka
tahir, mereka sembuh. Pertanyaannya, yang membuat mereka sembuh itu apa? Oleh karena ketaatan. Oleh karena iman, mereka taat, mereka mau melangkah, dan ketika mereka melangkah, di situ mereka sembuh. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Ketika 10 orang itu sembuh, yang kembali kepada Yesus, berapa orang? 1. Itulah kebiasaan manusia. Itulah kebiasaan manusia. Kalau kita sudah ditolong, pernah nggak kita datang berterima kasih? Kalau kita sudah ditolong, pernah nggak kita mau datang? Yesus tidak membutuhkan. Maka Yesus berkata begini, loh, tadi kan 10. Kenapa yang datang cuma 1? Itu memiliki satu gambaran, saudara. Memiliki satu pemahaman bagi kita. Bahwa manusia, ketika kita sudah ditolong, kita tidak pernah mau datang mengungkapkan, menyampaikan terima kasih. Apalagi ketika ditolong waktu dulu, terus di dalam perjalanan ini, orang itu suka ungkapin, orang itu suka cerita dan sebagainya, membuat hatinya nggak nyaman. Nah, ketika dia udah menjadi seseorang, menjadi orang besar, menjadi orang kaya, buru-buru dia datang berterima kasih. Itulah kebiasaan manusia. Amin. Bahkan saya pernah mengungkapkan satu kisah seperti gini, saudara. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara di gereja, kalau sakit pasti membutuhkan hamba Tuhan untuk doain kan. Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, butuh didoain. Udah didoain. Bahkan ada seorang saudara ketika dia mau menjadi seseorang, dicalonkan, dia datang diminta didoain. Didoain oleh hamba Tuhan, doa, Tuhan berkati, sertai kalau engkau punya keinginan, hamba ini dipakai, Tuhan engkau yang memilih dia. Suatu ketika dia dipilih, dia menjadi orang, dia menjadi berkati. Saudara, tadinya dia biasa-biasa, tadinya mungkin cuma naik mobil Avanza, sekarang Lamborghini ya. Nah saudara, ketika dia naik mobil mewah, suatu ketika ketemu sama hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan bangga dong, nanya dong, gimana, kamu gabar gimana? Yang sesuatu yang sangat dibilang menyakitkan, orang itu berkata, Bapak siapa ya? Saya lupa Bapak siapa. Padahal hamba Tuhan nggak pingin naik Lamborghini, enggak kok. Cuma gak bangga kan? Bangga orang itu didoain. Ya paling tidak, terima kasih Pak. Karena dulu doa Bapak, saya bisa jadi begini, terima kasih. Hanya itu doang. Itu yang menjadi kebiasaan manusia, sudah. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Itu di tempat lain, jauh di sana. Amin. Itu yang harus kita lakukan dalam setiap hidup kita. Mujizat itu terjadi oleh karena kita memiliki iman dan pengharapan itu. Kalau kita memiliki iman dan pengharapan, maka kita akan mengalami apa yang menjadi kerinduan kita. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya harapan itu dapat kembali? Tetap percaya kepada Yesus, sebab Ia adalah sumber berkat. Kenapa harus tetap percaya? Biasanya orang ketika percaya, ketika dia sudah menerima sesuatu, ketika dia sudah diberkati, ketika dia diberkati, dia hilang, dia lari. Kenapa? Karena berkat. Orang ketika diberkati, saudara, berkat melimpah, biasanya dia lupa sama Tuhan. Padahal tadinya, dia butuh banget sama Tuhan. Dia sangat rindu membutuhkan hamba Tuhan. Ada satu kisah, saudara. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu di gereja, tukang gorengan. Suaminya hanya kerja biasa. Saudara, di gereja itu ibadah 2 kali. Jadi pagi dia jual gorengan, siangnya dia ibadah. Dan rajin banget, saudara. Setiap hamba Tuhan yang datang, setiap orang-orang yang berbelanja, dia katakan begini, Pak doain ya, biar saya diberkati.
Kalau orang minta gitu Bapak Ibu Saudara doain nggak? Oh doain. Oh amin Bu, biar Ibu diberkati ya. Amin, biar diberkati ya. Pasti semua mengeluarkan kata-kata begitu. Akhirnya diberkati nggak? Oh diberkati. Karena spesial dia bikin gorengan, spesial dia bikin kue, maka akhirnya dia buka toko kue. Dan itu laku, lancar banget saudara. Bahkan yang paling laku lagi hari Minggu. Maka hari Minggu, tadinya dia rajin ke gereja, udah mulai sibuk dengan roti. Karena diberkati, mobilnya udah banyak, udah punya anak-anak. Pak, kita kemana yuk? Kita kemana yuk? Akhirnya lupa gereja. Hamba Tuhan di tempat itu baik banget. Pengerja-pengerja di tempat itu cukup baik. Akhirnya mereka bilang begini, loh kok ibu itu udah jarang ke gereja ya? Ayo kita kunjungan. Akhirnya mereka kunjungan saudara. Ketika kunjungan, wah dia senang dikunjungi. Dan dia katakan begini, Pak maaf, saya bukan nyangka ke gereja karena sibuk. Toko saya udah banyak banget, saya sibuk. Lah terus ibu apa yang harus kita lakukan supaya ibu bisa datang ke gereja lagi? Ibu berkata begini, iya Pak, doain saya ya, biar saya bisa kembali sama seperti dulu. Saudara sudah nangkap ya? Ya kan? Oh pendeta diberikan hikmat, oke Bu kita doain ya, biar ibu bisa kembali sama seperti dulu. Tuhan berkati ibu ini. Dia mau kembali sama seperti dulu. Waktu seperti dulu jadi apa? Tukang gorengan. Mau lagi jadi tukang gorengan? Ketika didoain dia sadar. Dia sadar saudara, dia minta ampun. Dia minta ampun dan dia bertobat. Dia kembali lagi ke gereja. Untung dia cepat bertobat. Kalau enggak, blas. Habis. Diproses sama Tuhan. Amin. Nah saudara, tetap percaya kepada Yesus. Sebab dia adalah sumber berkat. Caranya gimana? Biasakan diri kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan dalam hidup kita. Biasakan. Kenapa biasakan? Karena kita tidak terbiasa. Pak, gimana saya harus memuji Tuhan? Muji Tuhan kan harus suaranya bagus. Kata siapa? Kalau saudara suruh muji Tuhan, sulit. Tapi kalau di kamar mandi, nyanyi. Nah, saudara muji Tuhan tuh tidak pernah melihat suara saudara tuh bagus apa enggak. Yang penting saudara mau muji Tuhan. Memuji dan pujian dan penyembahan adalah suatu aktivitas rohani yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Pujian adalah ekspresi kegaguman kita kepada Tuhan atas karya ciptaannya. Ekspresi kegaguman. Makanya saudara, kalau kita melihat begini. Kalau ada pencipta lagu, dia mencipta lagu kalau dia melihat satu keindahan alam, dia melihat sesuatu yang indah, dan itu terinspirasi, dia menciptakan lagu. Oleh karena apa yang dilihat karya Tuhan yang luar biasa, lagu itu luar biasa. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Lagu itu pasti, lama tahan. Kenapa? Karena lagu yang diciptakan, oleh karena ekspresi dia melihat satu karya Allah, satu ciptaan Tuhan yang Tuhan buat. Dan lagu itu pasti laris, saudara. Tuhan mau dalam hidup kita harus tetap memuji Tuhan. Saudara punya mulut, biar dengan mulut saudara dapat memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulut saudara harus penuh dengan pujian. Harus memuji Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Nah saudara, istri saya itu luar biasa. Istri saya kan dari seberang. Bukan dari seberang sana, bukan. Maksudnya dari Kedar, saudara. Jadi ketika dia percaya Yesus, saudara, kalau saya lihat suaranya, yang gak terlalu bagus kalau nyanyi lagu rohani. Mumpung orangnya gak ada, gak apa-apa. Orangnya lagi di atas. Nah saudara, kalau lagi rohani, itu kurang terlalu bagus. Tapi kalau lagu dangdut, hebat.
emang dari sana, ya kan? Jadi kalau lagu dangdut, luar biasa sudah. Tapi kebiasaan dia di rumah selalu puji Tuhan. Selalu nyanyi saudara. Mau tetangga mau bilang apa, bodoh amat. Dia mau masak, dia nyanyi terus. Lagi timba air di luar, lagi apa, lagi jualan, nyanyi. Orang-orang tetangga bilang, Bu, ibu kok kayaknya nggak ada susah-susah banget deh. Nyanyi terus, nyanyi terus. Istri saya bilang begini, kalau kalian mau supaya masakan itu enak, lagi masak, nyanyi, puji Tuhan. Kata saya, iya juga kali ya. Nyanyi saudara, puji Tuhan, nyanyi terus. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang saudara, saya sebagai orang Kristen dari kecil, kadang-kadang kalau naik mobil angkot, kan kita nggak enak hati kan. Kalau menyanyi tetangganya kan bukan sama-sama kita kan, dia bodoh amat. Dia kalau naik mobil, dia nyanyi. Kalau nggak ikut saya, kalau naik mobil umum, nyanyi terus saudara. Sampai orang lihat, ibu ini kok nyanyi? Kok saudara dia nyanyi terus. Amin. Pujian, itu adalah satu ekspresi kegaguman kita kepada Tuhan. Kita harus nyanyi. Nyanyi, nyanyi. Makanya saudara kalau ke ibadah gini, nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Penyembahan adalah ekspresi penuh kasih, pengagungan, dan penghormatan akan seluruh keberadaan Allah. Artinya kita sedang membangun satu hubungan yang indah dengan Tuhan. Melalui penyembahan. Kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang menghadirkan Allah hadir tengah-tengah kita. Kita sedang membangun satu hubungan keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara punya masalah berat, saudara menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, lega banget saudara. Kayaknya Tuhan hadir deh. Kayaknya tadinya berat banget masalahnya, loh Tuhan hadir. Amin. Itu adalah penyembahan kita. Penyembahan saudara, menyembah Tuhan. Membangun satu hubungan yang indah, yang intim dengan Tuhan. Menghadirkan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup saudara. Maka apapun yang Bapak Ibu saudara rasakan, alami, ada satu kelegaan. Harapan seakan-akan hilang, harapan itu kembali. Seakan-akan saudara, oh udahlah gak punya harapan. Udah bangkrut nih. Harapan itu kembali. Amin. Nah itu yang harus kita lakukan dalam setiap hidup kita. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketiga, yang terakhir. Kita harus melatih dan membiasakan diri kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Melatih. Kenapa harus melatih? Karena kita tidak terlatih. Melatih kebiasaan kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita lihat diri kita lagi saudara. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Sehingga segala aktivitas yang kita lakukan, sisakan hari Minggu untuk ibadah. Amin. Ini saya mau katakan karena baru bulan Januari. Minggu ketiga. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, minggu ketiga. Berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Siapa yang 3 minggu ini enggak pernah absen ke gereja? Berarti ada yang absen. Baru bulan Januari. Belum Februari. Belum Maret. Amin. Oh ibadah tuh penting saudara. Loh gimana saya kerja? Luar biasa loh ada ibadah ketiga. Ada ibadah sore, dimanapun kita harus cari untuk ibadah. Amin. Ibadah dan ibadah. Karena di ibadah itu mengandung janji. Tuhan pasti akan memberkati. Ada dulu belum pengerja. Itu dia buka toko saudara. Setiap hari Minggu dia buka. Sehingga dia gak pernah ke gereja. Saya bilang, Pak, hari Minggu ke gereja aja. Tutup. Pagi tutup, sore baru buka. Waduh Pak, ini laku banget loh. Hari Minggu laku banget. Bapak mau praktek janji Tuhan, Bapak lakukan, pasti diberkati. Oh dia lakukan saudara. Ketika dia lakukan, dia bilang benar. Dia mengimani, dia lakukan, oh itu diberkati. Amin. Oh diberkati. Karena hari Minggu itu spesial. Hari Minggu kan hari kemenangan.
Amin. Membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk hari Minggu ibadah. Saudara, saya bukan katakan ini karena saya pendeta, terus saya ibadah. Enggak. Saya itu merantau dari Ambon, saudara. Dulu saya merantau. Saya itu cari gereja. Saudara. Dulu waktu Alkitab bungkus pakai koran. Kan malu. Sekarang nggak perlu pakai HP kemana-mana saya cari. Alamat tuh gereja kemana ya. Saya lihat papan tuh, gereja, ke sini nih. Saya ikut, loh. Sampai, kok kuburan? Nggak taunya di samping kuburan ada gereja. Nah disitulah saya mulai gereja, saudara. Pokoknya gereja bagi saya itu ibadah itu sangat penting. Saya orang paling taat dan setia, saudara. Gereja bagi saya itu segala-galanya. Makanya saya dari dulu, saudara, kalau dibilang jadi hamba Tuhan, nggak pantas. Orang dulu preman kok. Pak, lihat preman pantas kan? Nah saudara, bisa jadi hamba Tuhan itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Saya dipakai, saya taat, setia. Saya ikuti Tuhan sungguh-sungguh. Diberkati. Saya melihat siklusnya luar biasa. Amin. Menurut saudara, apa sih spesial kerja orang Ambon di Jakarta? Pasti semua tahu lah. Pasti tahu semua, ya kan? Depko. Kenapa jadi debt collector? Bukan karena serem, karena pendidikan. Karena kalau di Ambon, orang mau jadi mahasiswa, sekolah tinggi, mau jadi apa di sana? Di Ambon kan nggak ada perusahaan. PT-PT gede kan nggak ada. Yang ada CP-CP kecil-kecil doang. Maka orang Ambon itu kalau sekolah, itu jadinya pegawai negeri. Itu dong, saudara. Mau jadi apa di sana? Nggak ada. S1 mau kerja di mana? Nggak ada. Nggak ada perusahaan-perusahaan gede, nggak ada di sana, saudara. Di sana cari bis juga nggak ada. Nggak ada, saudara. Karena memang dulu pernah ada 2 perusahaan yang Jayanti Group, itu 2 perusahaan yang di sana. Waktu itu akhirnya ada bis. Akhirnya waktu itu udah tutup juga perusahaannya. Jadi sekarang hanya perusahaan-perusahaan kecil. Maka orang Ambon, saudara, itu kebanyakan pendidikannya SMA, SMP, kadang-kadang SD, ya gitu doang. Terus pendidikan itu ke Jakarta, jadi apa? Ya jadi debt collector. Kan duit lebih banyak kan? Kan debt collector, saudara. Amin. Tapi ada kebiasaan orang Ambon yang tidak mau menunjukkan identitasnya. Kalau orang Ambon biasanya pakainya apa? Salib gede. Tapi kalau lihat debt collector pakai salib enggak? Enggak, dilepas. Itu dia melepaskan identitasnya. Jadi orang nggak tahu orang Kristen. Nah saudara, dulu saya begitu, saudara. Tapi puji Tuhan, saya dipanggil, saya diangkat, saya setia. Sampai sekarang berdiri di depan Bapak Ibu saudara, itu luar biasa. Oleh karena ketaatan, kesetiaan, mengikuti Yesus, kita akan dipakai dengan luar biasa dahsyatnya. Amin. Saudara, istri saya orang Sunda. Sunda Betawi. Bapaknya orang Tasik, ibunya orang Betawi. Anak pesantren. Orangnya putih. Kenapa saya harus, itu cita-cita saya. Saya harus dapat istri itu putih, supaya apa? Perbaiki keturunan katanya. Nah saudara, dan benar, anak saya dua-dua putih semua. Ya nggak terlalu hitam-hitam, putih saudara. Tapi itu ketaatan, kesetiaan. Kalau saya mau cerita kisahnya, sampai saya bisa dapat istri saya, Bapak Ibu saudara bisa ketawa. Benar. Perjuangan benar. Saya ketika dibawa ke sana, kamu mau nikah sama anak saya? Iya mau. Harus secara muslim ya? Waduh. Nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Mereka mulai kisahkan tuh Bapak Ibu. Jangan kamu main-main. Kakeknya dia, kalau kemana-mana bawa golok. Saya bilang, Pak, saya di Ambon, kemana-mana saya bawa golok. Golok Bapak pendek, golok saya panjang. Saya ke hutan kemana-mana selalu bawa golok. Tapi dia bilang begini, Pak, saya tanya orang tua saya dulu. Nah dia bilang begini, kamu kan di atas 20.
Orang di umur 20 menurut aturan Indonesia nggak perlu lagi tanya orang tua. Kamu sudah bisa dapat mengambil keputusan sendiri. Saya bilang nggak bisa, saya pulang dulu ya. Gimana tanya orang tua di Ambon. Nggak tanya orang tua kan? Kira-kira seminggu saya kembali lagi. Saya bilang, Pak, saya udah tanya orang tua saya, padahal enggak. Orang tua saya bilang nggak bisa. Anak Bapak harus jadi Kristen. Loh, nggak bisa. Loh, Bapak kemarin bilang. Kalau anak udah umur di atas 20, kan dapat menentukan diri sendiri. Nanya aja anak Bapak. Akhirnya nanya anaknya, dia mau. Nah benar kan? Anak Bapak mau kan? Nah, saudara, itu trik. Iya kan? Itu trik saudara. Akhirnya sungguh-sungguh ikut Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, jadi gembala, dipakai dengan luar biasa. Amin. Itulah kisah saudara. Itulah kisah yang Tuhan buat dalam hidup saya. Ayat yang terakhir, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Saudara tahu sau? Jangkar. Kapal ketika berlabuh tergantung jangkarnya. Jangkar itu dia begini, dia berigi. Kalau dia itu kena batu, kena pasir, dia kan cengkeram ke bawah. Nah itu kalau sau itu kuat, itu kapal nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak kuat, bisa hanyut kapal itu. Pengharapan adalah sau yang kuat bagi saudara dan saya, bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menjadi orang-orang yang tetap punya pengharapan. Karena pengharapan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Saudara tetap setia, tetap berpegang kepada Yesus, Tuhan pasti akan membuka jalan. Apapun masalah yang saudara hadapi, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saya mengundang pemusik. Saya mengundang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Haleluya. Sikina rahmat-rahmat. Yes. Janjimu seperti janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu Engkau mampu, ku tahu Engkau sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, bahwa Kau Allah yang menolongku. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari